Mohon izin teman-teman, maaf ya, saya tadi sampai lupa kalian bersepuluh atau bersebelas. Ternyata bersebelas lebih satu ya, yang biasanya kami menemani teman-teman bersepuluh. Nah, pagi hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita sudah melewati kemarin ya coaching agenda, dan insya Allah di pagi hari ini kita melihat-lihat saja seperti apa teman-teman telah mengerjakan tugas-tugas kemarin. Ya, kita review tugas saja hari ini, kira-kira seperti apa sebenarnya tugas yang sudah diberikan, sampai di mana kemampuan teman-teman, sehingga saya akan mampu memberikan memberikan gambaran-gambar dari tugas itu, memberikan gambaran ke saya seberapa jauh saya harus menemani teman-teman dalam mendampingi seperti itu ya, dari tugas yang sudah teman-teman kerjakan. Oh ya, di sini ada Ibu Diani. Assalamualaikum Ibu Diani. Waalaikumsalam Bu Dewi. Dan juga maaf nih, kita lanjut langsung. Ya, silakan ya Bu Dewi. Tadi saya terlempar. Oh iya, untung saya bertahan, pegang kuat. Iya, makasih Ibu Diani. Tapi ya teman-teman, kita langsung saja. Kemarin saya sempat tugaskan ke teman-teman apa saja tugas yang saya berikan. Kalau teman-teman masih, mudah-mudahan teman-teman sudah membuka filenya, karena kita langsung review tugasnya sehingga teman-teman langsung bisa catching apa kira-kira yang pas atau yang tepat untuk kita bawa ke aktualisasi nantinya. Saya buka dulu agenda 4. Tugas pertama, siapa yang bisa memaparkan? Untuk tugas pertama, menganalisis masalah pada tupoksi dan menemukan gagasan. Di sini teman-teman sudah selesai semua tugas menganalisis masalah? Sudah menemukan gagasannya? Oke, siapa yang bisa bantu saya share screen? Tugasnya satu orang. Kalau tidak share screen, skincare saja. Silakan di skincare tugasnya. Oke, bapak-bapak yang ketawa curiga pakai skincare juga nih ya. Aduh, gawat ini. Silakan, siapa bisa bantu? Ayo kita. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya untuk memaparkan hasil tugas pertama saya, yaitu menganalisis masalah pada tupoksi peserta dan menemukan gagasan. Dirincikan dalam bentuk kegiatan dan tahapan. Bagian pertama itu analisis isu. Untuk melakukan analisis isu, pertama kita melakukan identifikasi isu. Ini perlu saya baca Bu atau gimana ya? Tidak usah, langsung ke apa saja identifikasi isunya. Per step-step saja, silakan. Dalam organisme pengganggu tumbuhan, saya sering bertemu isu-isu yang dapat mengganggu atau menghambat pekerjaan saya di lapangan. Dalam hal ini saya mengambil 3 isu yang sering saya temui, yaitu tingginya penggunaan pestisida sintetik atau kimia di kalangan petani, kurangnya tenaga POPT di lapangan, dan belum tersedianya kebun benih tanaman refugia. Berdasarkan data, penggunaan pestisida kimia di Indonesia ini memang sudah bisa mencapai tahap yang mengkhawatirkan, Ibu. Karena langsung ke APKL saja, Pak. Oh, APKL saja, siap. Kita langsung melihat step per stepnya seperti apa dari identifikasi isu Bapak. Oke.
untuk menentukan isu utama yang akan saya angkat dalam analisis isu, saya menggunakan teknik tapisan isu analisis APKL. Berdasarkan analisis APKL, saya memperoleh isu tingginya penggunaan pestisida sintetik atau kimia di kalangan petani sebagai isu utama yang akan saya angkat, Ibu. Kemudian setelah saya menentukan isu utamanya, saya identifikasi penyebab masalahnya dengan menggunakan teknik analisis diagram tulang ikan, Bu, fishbone diagram. Dengan empat pokok permasalahan, saya berhasil mendapatkan identifikasi masalahnya 11 utama, beserta dengan penanganan isu tingginya penggunaan pestisida sintetik kimia di kalangan petani, yaitu melalui sosialisasi penggunaan pestisida nabati. Cuma kan pestisida nabati ini kan banyak, Ibu, banyak beragam, karena keanekaragaman hayati di Indonesia kan juga tinggi. Jadi pestisida nabati yang bisa digunakan di Indonesia ini cukup banyak, Ibu. Jadi saya memutuskan untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan ulat gerayak Spodoptera frugiperda. Ini ada sedikit latar belakang mengapa saya mengangkat judul di atas. Dan untuk pelaksanaan rencana kegiatan aktualisasinya saya bagi dalam 5 kegiatan serta tahapan kegiatannya, seperti yang bisa dilihat di atas. Oke. Sampai di sini ya tugas ininya. Iya, tugas pertama sampai sini. Oke. Teman-teman sudah mengerjakan sampai tugas keberapa nih? Tugas ketiga, Ibu, kalau. Jadi sudah ada yang mengerjakan sampai tugas ketiga atau sudah semua teman-teman ini mengerjakan sampai tugas ketiga? Iya, Bu, sudah sampai tugas. Sudah sampai tugas ketiga. Oke. Berarti saya coba di tugas Pak Dalton dulu ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari atas, Pak Dalton Tabe boleh naik ke atas, naik ke dari APKL. Oke. Pak Dalton dan semua teman-teman mohon perhatiannya ya. Jadi pada saat teman-teman menganalisis tugas pertama ya, menganalisis permasalahan yang ada atau isu-isu yang ada, pada saat isu-isu dianalisis belum dengan berdasarkan data ya, belum ada data sebagai latar belakangnya atau data sebagai dukungan sebagai data pendukung, maka itu masih disebut dengan isu ya, yang belum pasti. Tetapi pada saat sudah dengan lengkap dengan data pendukung, itu yang biasanya diistilahkan dengan permasalahan. Artinya sudah lengkap, sudah jelas, oh betul-betul sudah berupa permasalahan karena lengkap dengan datanya. Nah, tugas kalian adalah jadi nanti pada saat kalian ujian seminar aktualisasi, kalian dihadapkan pada beberapa indikator evaluasi. Satu, indikator pertama adalah peserta mampu menemukan permasalahan yang aktual dengan analisis yang tepat dan mampu mengaktualisasikan atau mengkaitkan dengan agenda 3. Itu indikator evaluasi pertama.
Jadi itu yang harus kita jawab untuk agar kalian mampu mendapatkan nilai yang di level 4 ya. Jadi nilai yang terbaik yaitu di level 4, kalian harus mampu menentukan permasalahan yang aktual dengan analisis yang tepat dan terkait dengan agenda 3. Agenda 3. Oke. Sekarang analisis yang tepat melalui beberapa tahapan. Tahap 1 identifikasi. Maka kalian identifikasi dulu. Ya, yang penting kalian pahami dari pemahaman ini kalian bisa menjelaskan dengan tepat kepada penguji nantinya. Nah, setelah diidentifikasi, maka kalian bertugas untuk mau melihat apakah permasalahan yang teman-teman angkat ini permasalahan yang aktual atau permasalahan yang berkualitas untuk diselesaikan. Ya, untuk dicarikan solusinya. Maka apa analisis yang tepat? Yaitu menggunakan APKL. Analisis APKL ini itu untuk memvalidasi apakah permasalahan itu berkualitas dengan kriteria aktual, problematik, itu ya, kekalayakan dan layak. Maka kalian gunakanlah APKL. Jadi APKL ini fungsi tadi untuk melihat atau memvalidasi kualitas. Nah, dari APKL ini kalian mengidentifikasi, dari APKL ini kalian memvalidasi isu-isu yang kalimatnya harus negatif. Jadi sudah tepat ini ya, tingginya penggunaan pestisida, kurangnya tenaga POPT, dan belum tersedianya kebun seperti itu. Itu sudah negatif. Berarti dia sudah berupa permasalahan. Nah, setelah di APKL, cara meng-APKL itu ada 2. Maksud saya begini, kalau secara teoritis ya, secara teoritis murni, APKL itu biasanya dicontreng. Ya. Contreng, iya, tidak. Dicontreng itu untuk apa? Contreng itu dia hanya menandakan iya atau tidak. Aktual atau tidak aktual. Problematik atau tidak problematik. Seperti itu. Tetapi dengan elaborasi, lembaga administrasi negara mengelaborasi dari berbagai modul, dari berbagai buku-buku, maka juga APKL itu dimungkinkan untuk di scoring seperti ini. 4-5-5-5, 4-3-3-3 itu oke. Namun itu ada yang perlu kalian tambahkan. Pada saat kalian men-scoring 4, aktual 4 untuk isu 1, kemudian 3 untuk isu 3, ya seperti contoh, itu kalian harus mampu menjelaskan kalau 4 aktual itu yang seperti apa. Berarti 4 misalnya aktual di mana isu tersebut 4 tahun terakhir boomingnya. Nah, dan di isu 3, angka 3 saya masukkan karena isu itu boomingnya di 6 tahun sebelumnya. Yang satu 5 tahun dan satu 6 tahun sebelumnya. Seperti itu. Jadi ada makna dari situ. Jadi kalau cuma contreng, ya atau tidak, kalau di scoring ada maksud penjelasan di situ. Nah, bedanya kalau di scoring seperti ini, kalian bisa tidak langsung lagi menyaring dengan USG. Kenapa? Karena USG itu hanya saringan untuk mau melihat mana yang prioritas untuk diselesaikan di waktu yang telah ditentukan. Waktu yang telah ditentukan untuk kalian adalah 1 bulan ya, 30 hari off kampus. Maka 30 hari itu yang mampu ditentukan, yang mampu dikerjakan apa saja, silakan saring dengan USG. Pada saat kalian menggunakan APKL dan sudah di-scoring seperti ini, tidak perlu USG. Gitu ya. Jadi silahkan kalau teman-teman nanti penguji, namanya juga penguji, nguji-nguji kan, jadi beliau tanya misalnya, loh kok tidak pakai USG? Kalian enak menjelaskan bahwa karena ini di kriteria nilai-nilainya di scoring dan hingga kita mendapatkan ranking atau total nilai dan kemudian kami bisa ranking, maka dari ranking itu sudah bisa menentukan prioritas mana yang akan kami selesaikan dalam 30 hari untuk isunya. Seperti itu ya. Jadi APKL kalau sudah di ranking, di scoring seperti ini jadi 2 tugasnya. 1 untuk memvalidasi kualitas isu, ya aktual, problematika dan seterusnya. Apabila dia aktual berarti memenuhi 4 kriteria tersebut. Apabila dia berkualitas ya memenuhi 4 kriteria tersebut. Dan tugas keduanya adalah menyaring. Ya, tugas USG sudah ada di sini. Oke, Pak Dalton silakan turun lagi. Ini kita sudah
sudah bimbingan teman-teman ya. Jadi teman-teman menyesuaikan dengan apa yang disampaikan untuk teman lain yang sudah diperiksa ke hasil kerjanya. Jadi teman-teman cepat-cepat menyesuaikan saja. Silahkan setelah di APKL kan, silahkan langsung menentukan penyebab permasalahan. Ya, penyebab permasalahan bisa menggunakan fishbone seperti ini, bisa pohon masalah, bisa sebab akibat, bisa macam-macam lah. Biasanya ada juga teman-teman yang pakai SWOT, silahkan. Nah, dari sini yang teman-teman dapatkan adalah penyebab permasalahannya. Begitu ya. Nah, silahkan turun lagi. Setelah itu, teman-teman mendapatkan banyak penyebab permasalahan dan banyak pemecahan masalah. Maka Pak Dalton menghijaukan ini, begitu ya? Mana Pak Dalton nih? Nah, yang Bapak hijaukan itu yang Bapak akan selesaikan. Seperti itu Pak Dalton? Iya Bu, itu yang saya anggap paling siap. Paling tepat yang dipilih oleh Pak Dalton. Saya akan membagi di grup ini ya, di room chat ini nanti teman-teman download satu alat analisis isu yang kalau saya biasanya menawarkan kepada peserta seperti ini. Oh ya, Pak Dalton boleh di stop share dulu? Ya, saya bagi ini ya ke teman-teman. Nah, kalau bisa teman-teman perhatikan, maaf ya, agak crowded ini. Jadi di ini materi saya biasanya. Jadi setelah kita melewati fishbone ya dan seterusnya, setelah melewati fishbone, DLL, ada juga pohon masalah dan seterusnya. Saya menawarkan ke teman-teman untuk menggunakan teori tapisan McNamara. McNamara ini sama dengan USG, tetapi USG fungsinya untuk menyaring, kita mau melihat urgensinya, sehingga kita bisa dapat prioritas mana yang kita mau kerjakan. Kalau teori tapisan McNamara juga saringan, tapi untuk menyaring dari hasil yang kalian fishbone-kan tadi, penyebab masalah, ini bisa juga kalian pilih, karena dalam menentukan apa yang kalian akan buat atau gagasan, karena kita dari awal harus menganalisis, maka kita tidak dimungkinkan, kalau menurut saya, selain metode brainstorming, ya brainstorming berarti kita saling ini bisa enggak ya, ini bisa enggak ya, begitu. Nah, kalau saya menawarkan teori tapisan McNamara. Jadi tadi punyanya Pak Dalton, boleh penyebab masalahnya yang Pak Dalton taruh di kolom ini, boleh juga gagasannya. Kalau saya lihat tadi Pak Dalton kan tinggal memilih gagasan, maka gagasan saja yang ditaruh di kolom 2 sini, penyebab masalah, di sini, di kolom gagasan. Kemudian Pak Dalton boleh mulai menilai efektivitasnya, kemudahannya, serta biayanya. Nah, nanti dapat rankingnya Pak Dalton, ranking 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti Pak Dalton bisa menentukan bahwa, dideskripsikan saja bahwa kami memilih ranking 1 sampai 3 untuk menjadi gagasan yang utama atau gagasan yang akan kami ambil untuk mampu diselesaikan dalam 1 bulan waktu aktualisasi. Demikian teman-teman ya. Jadi kita tidak langsung comot-comot, nanti dia bilang loh, kok tadi semua dianalisis dengan keren, ujungnya dicomot-comot. Nah, jadi kita tidak pakai comot-comot, kita pakai analisis, kita juga pakai alat supaya memang menapisnya jelas. Ya, nanti ya tinggal Pak Dalton saja menganggap mana yang lebih efektif, maka nilainya dikasih tinggi, sehingga nanti naiknya pasti hasil dari rancangan Pak Dalton yang tadi 1, 2 dan 1 berapa dan berapa tadi itu yang akan naik menjadi ranking tertinggi untuk diambil menjadi ini. Jadi di sini kalau mau ambil 1 saja boleh, mau ambil 3 boleh, mau ambil 5 boleh. Hasil rankingnya itu kan terserah kita, tetapi maksudnya kita terserah mau pilih 2 atau 3 atau 5 atau berapapun, yang penting ini memilih dari yang banyak untuk bisa kita dapatkan dikerjakan semampu kita di 1 bulan. Begitu teman-teman ya, kita pakai McNamara boleh. Nah setelah itu baru Pak Dalton dapat yang hijau tadi, yang Pak Dalton hijaukan. Bisa Pak Dalton ya?
Teman-teman lain juga melihat seperti ini cara kerjanya. Jadi nanti saya coba periksa-periksa, teman-teman silahkan kalau ada yang seperti Pak Dalton masih mau dipilih lagi, silahkan tapis lagi dengan McNamara. Kalau dapat teman-teman yang tidak memilih lagi, ya sudah cukup sampai di situ. Ya, demikian. Atau saya tidak usah bagi ya, teman-teman screenshot saja ini atau skincare, silahkan. Ini di screenshot, kalau sudah di screenshot, supaya saya tidak menyer-nyer lagi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Dalton, ini sudah ada kegiatan-kegiatannya dibuat? Tadi sampai kegiatan dan tahapan kegiatan tadi. Oh iya, oke. Kegiatan dan tahapan kegiatan. Tugas lainnya, atau ini sudah kumpulan dari semua tugas, atau ada tugas lain yang Pak Dalton buat? Itu baru tahap pertama, bukan ada 3 tahap itu tugasnya, kita kan bertahap sampai tahap 3. Siap. Boleh Pak Dalton buka tugas yang ketiganya? Siap. Ya. Share screen. Ya. Sampai di sini sambil menunggu Pak Dalton, teman-teman ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, oh ya, Pak Madewira silakan. Mohon izin Bu. Ya, silakan. Bertanya itu tadi kan setelah teknik analisis USG, kemudian kita bawa ke Fishbone, nanti kan kita tiba di gagasan sama solusi Bu. Ya. Berarti nanti dari penyebab isu itu kita masukkan lagi gagasannya ke dalam tabel apa namanya analisis MC Namara itu Bu ya. Oke, jadi Pak Made, MC Nawara itu digunakan hanya untuk kalau teman-teman mau milih lagi. Bisa ya? Jadi terkadang Pak Made nih gagasan teman-teman itu masih besar, masih gendut gitu ya. Masih gendut. Jadi kayak Pak gendut-gendut pula di antara per itemnya. Maka Pak Dalton terkadang teman-teman banyak pun itu sekali dikerja enggak masalah. Kalau memang kecil-kecil tugasnya. Tapi kalau dia gendut-gendut maka sebulan itu enggak akan cukup waktu. Maka kita harus memilih lagi dari yang banyak itu, maka memilihnya itu kita gunakan MC Namara. Ya. Nah, MC Namara ini tidak harus digunakan kalau teman-teman tidak harusnya sudah mampu, tidak usah ditapis lagi seperti itu. Silahkan kalau ada masih pertanyaan lainnya, Pak Dalton boleh di kursornya turun sampai di kegiatan tahapan dan kegiatan. Oke, teman-teman tidak ada pertanyaan lagi ya, aman berarti. Oke, ya. Sampai di sini. Tapi boleh naik ke atas sedikit, Pak. Saya lihat judul atasnya. Kop atasnya. Dikit aja. Oke. Di sini unit kerja, siap isu yang diangkat, tingginya, gagasan pemecahan isu, sosialisasi penggunaan pestisida dan nabati. Oke. Untuk pengendalian. Oke, bisa turun, Pak. Ya, sampai sini. Teman-teman, mohon perhatiannya ya. Jadi pada saat teman-teman membuat kegiatan, ada kegiatan yang dianggap layak untuk menjadi kegiatan, namun juga ada kegiatan yang dianggap terlalu kecil ranahnya atau lingkupnya untuk dijadikan kegiatan. Maka konsultasi dengan mentor itu dianggap terlalu sempit untuk dijadikan satu kegiatan. Ya, jadi kalau bisa dicatat, Pak Dalton, teman-teman lain juga yang masih menentukan konsultasi dengan mentor masuk di kegiatan, itu konsultasi dengan mentor pindahkan ke tahapan. Bisa ya? Berarti apa dong ganti kegiatannya? Kegiatan bisa jadi persiapan aktualisasi. Ya, kegiatan persiapan aktualisasi itu kegiatan satunya, maka tahap satunya konsultasi dengan mentor. Pak Dalton bisa turun lagi, Pak. Jadi ini bersama dengan teman-teman, bertemu dengan mentor dan memberikan dan mendiskusi dengan mentor itu sudah hapus ya.
Yang ada tahap 1 konsultasi dengan mentor. Oke. Silakan turun. Oke. Nah, menyusun jadwal kegiatan pun kalau boleh pindah ke tahap 2. Bisa ya? Silakan dicatat. Pindahkan ke tahap 2. Oke, turun lagi Pak Dalton. Turun lagi, oke. Menyiapkan materi dan sarana sosialisasi. Oke. Setiap kegiatan minimal tahapannya 3. Bisa ya? Berarti diingat saja, tadi punyanya Pak Dalton masih 2, masih kurang 1. Kita langsung buat di kegiatan 2-nya. Kegiatan 2, menyiapkan materi dan sarana sosialisasi. Silahkan. Jadi Pak Dalton boleh ini ya, menyiapkan materi dan sarana sosialisasi, oke. Belajar. Jadi kalau boleh, di tahapan 1-nya mengumpulkan literatur terkait materi sosialisasi. Titik. Oke, jadi baru mengumpulkan. Bisa ya? Tahap 2-nya baru membuat materi sosialisasi. Atau menyusun materi sosialisasi, silahkan. Tahap 3-nya, Pak Dalton sarana ini apa saja ya? Rencananya Bu, leaflet, poster, dan video Ibu. Oke, berarti 3 ya. Juga ada materi, gitu ya? Iya Ibu. Oke, berarti kita coba pertama tadi tahap 1 mengumpulkan bahan yang terkait materi. Tahap 2 membuat materi, tahap 3 membuat leaflet, langsung aja begitu. Nanti yang kecil-kecilnya menyusun leaflet, mengapa? Enggak usah. Masuk tahapan saja, ya. Membuat leaflet, tahap 4 membuat apa tadi? Nah, kalau video mungkin boleh masuk jadi 1 kegiatan. Kalau kegiatannya kurang, karena kita minimal bikin 4 kegiatan, ya. Di indikator evaluasi, peserta mampu menentukan kegiatan yang tepat sesuai dengan permasalahannya dan minimal 3 kegiatan. Minimal 3, artinya kalian bikin 4 itu sudah oke. Kalian bikin 6, nilainya sama dengan 4. Kalian bikin 5, nilainya sama dengan 4. Maka 4 aja cukup, ya. Jadi di sini kita masih pada tahun masih dimainkan tahap 1 mengumpulkan, tahap 2 bikin materi sosialisasinya, tahap 3 bikin leafletnya, tahap 4 bikin posternya, tahap 5 bikin videonya. Masih begitu dulu ya, nanti kita pindah-pindah. Oke, kita masuk di kegiatan ketiga. Silakan Pak, turun. Kegiatan ketiga. Terus, oke. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, oke. Mengikuti pertemuan dengan petani sesuai kesepakatan, mengikuti. Oke. Pak Dalton, di atas itu kan tadi baru menentukan jadwal. Bisa ya? Kemudian bisa tidak Pak Dalton di tahap 3-nya itu membuat undangan dan menyebarkan. Terserah nanti undangannya pakai surat cinta atau WA, terserah. Tapi membuat undangan dan menyebarkannya di sana. Hingga di kegiatan 4 tinggal melaksanakan. Bisa ya? Langsung catat Pak Dalton. Izin Ibu, Ya. kemarin kan saya konsultasi dengan mentor Ibu. Oke. Gimana? Di UPT itu kan ada kegiatan namanya PPHT Ibu. Penerapan pengelolaan hama terpadu. Ya. Itu kegiatan rutin oleh UPT Bu, semacam sekolah lapangan lah untuk petani. Ya. Rencananya kami mau diikutkan di situ Bu, kegiatan kami di situ. Kami yang jadi pematerinya di situ sesuai jadwalnya mereka Ibu. Jadi istilahnya kami yang mengikuti jadwal UPT Ibu. Kemarin rencananya seperti itu dengan mentor. Oke. Ya, tapi merancang jadwal tetap ya? Iya, jadwal karena kita kan mengikuti jadwal itu, jadi
kita istilah menyesuaikan dengan jadwal UPT. Jadi sama dengan merancang jadwal, enggak apa-apa. Berarti kalian tidak mengundang lagi, ya? Tidak mengundang karena dimasukkan ke situ. Berarti tahap 3 masih kurang tadi ya untuk kegiatan 1. Setelah ini bisa lihat, terus setelah mengikuti tahap 2-nya apa nih? Kegiatan 4. Bisa turun lagi, Pak. Membagikan leaflet serta menyajikan sarana visual, oke. Membagikan leaflet, oke. Jadi tadi yang nomor 1 apa tahapan 1 tadi, Pak? Bisa dibacakan, Pak Dalton? Mengikuti pertemuan dengan petani sesuai kesepakatan. Mengikuti pertemuan. Kayaknya Pak Dalton di sini melaksanakan kegiatan sosialisasi ini kan sudah masuk dalam pelaksanaan. Jadi tahap 1 langsung masuk di kegiatan apa di tahap awal pada saat sosialisasi tersebut. Ini kan mengikuti pertemuan dengan petani sesuai kesepakatan. Ini baru mau menentukan bahwa Bapak masuk dalam dalam pertemuan itu. Jadi kalau boleh langsung saja kira-kira pada saat itu Bapak apakah langsung memberikan materi atau memperkenalkan atau apa gitu. Karena ini langsung melaksanakan kegiatan sosialisasi. Jadi ini bentuk kegiatannya sudah dalam sosialisasi tersebut. Kira-kira apa tahap awalnya, tahap 1-nya? Sebenarnya leaflet dan itu kan dibagikan supaya memudahkan kita sosialisasi juga, Ibu. Karena sudah ada materinya di situ, rencananya seperti itu, Ibu. Oke, berarti mungkin tahap 1 bla 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 kan kalian pasti ada pembukaan pengenalan dan sebagainya. Setelah itu membagikan leaflet begitu ya? Iya, betul, Ibu. Ya. Oke, berarti tahap 1 langsung membuka materi dan membuka materi dan membagikan leaflet DLL tadi dan menyajikan sarana gitu. Ini tahap 1 ya. Jadi dianggap opening pada saat materi disosialisasi itu dilakukan di kegiatan 1 di tahapan 1 sekalian membagi leaflet, sekalian si visual poster dan video. Oke ya. Jadi ini jadi kegiatan tahap 1-nya. Bisa Pak Dalton? Oke, bisa turun lagi. Tahap 2-nya. Tahap 2, melakukan sosialisasi dan berdiskusi dengan petani. Oke. Memberikan materi mungkin, ya. Memberikan materi sosialisasi dan tahap 3-nya baru berdiskusi. Ya, jadi anggapannya bagi leaflet dulu, baru beri materi, baru tahapan berikutnya ayo Bapak Ibu kita diskusi. Gitu ya. Oke, sudah sampai tahap 3. Tahap berikutnya masih ada ini? Ada bisa simulasi tidak? Atau cuma sampai di diskusi? Pak Dalton, silahkan. Iya, Bu. Simulasi maksudnya? Misal, ya sudah sampai diskusi saja lah. Saya pikir ada materi untuk biasanya kalau urusan seperti ini ada simulasinya. Praktik praktik pelaksanaannya begitu maksudnya? Ya, bisa saja seperti itu. Tapi kalau tidak ada ya sudah, enggak apa-apa. Sampai diskusi sudah boleh lah. Ayo, karena Oke, kemudian menerima feedback dari peserta kegiatan sosialisasi. Turun lagi Pak ke bawah. Berdiskusi dengan mentor terkait evaluasi hasil kegiatan. Teman-teman, untuk teman-teman semua, kegiatan yang kita buat ini harus terukur. Bisa ya? Pada saat kita bilang bahwa permasalahannya adalah tingginya ini, maka kita akan menurunkan. Sehingga teman-teman harus bisa membuktikan setelah 1 bulan seperti apa penurunan itu. Atau dari yang rendah ditingkatkan, seperti apa peningkatannya. Sehingga evaluasi ini harus betul-betul kita laksanakan. Evaluasi kalau yang Pak Dalton tadi mau tingkatkan pemahaman, maka silahkan evaluasi pemahamannya. Bisa bikin pretest, post-test. Tapi kalau mau dibuat evaluasinya adalah peningkatan apa tadi? Saya lupa. Berarti yang dievaluasi ya tadi itu
yang sedang meningkat atau yang sedang menurun itu. Begitu. Bisa Pak Dalton? Bisa terlihat before after-nya setelah sebulan? Bagaimana? Bisa ya silakan. Kalau penggunaan pestisida agak susah Ibu mengukurnya ya. Berarti bisa lari ke pemahamannya aja Bu ya? Ya, itu saja dulu. Karena kalau penggunaan pestisida kita butuh waktu untuk melihat penggunaannya ya. Dampak dari penggunaan. Itu kan tidak cukup sebulan, namanya tanaman kan. Nah, jadi bisa saja permasalahan yang ada adalah pemahaman dari si petani mungkin yang masih rendah. Pemahamannya rendah tentang cara pembuatan apa tadi misalnya. Coba kita naik lagi, saya lihat dulu. Jadi yang kita, sosialisasi penggunaan. Karena kata penggunaan makanya tadi saya bilang ada simulasi. Karena penggunaan, ya. Tapi kalau memang tidak sampai ini kan sosialisasi penggunaan, berarti mau melihat mereka menjadi lebih banyak menggunakan pestisida nabati, begitu ya ceritanya ya, mau meningkatkan penggunaan pestisida nabati. Tapi kalau untuk saya berarti Pak Dalton isunya kalau bikin tingginya penggunaan pestisida sintetik berarti diharapkan Pak Dalton mampu menurunkan pestisida sintetik yang digunakan itu hingga sebulan sudah bisa terukur mereka mulai menggunakan pestisida nabati. Bisa tidak? Goyang iman ya. Kalau goyang iman kurang berarti, sumber daya Ibu. Ya, kalau goyang iman kita bikin permasalahan adalah rendahnya. Iya Bu, rendahnya pemahaman. Ya, nah, jadi itu aja yang kita ambil untuk kita selesaikan di 1 bulan. Hal-hal lainnya nanti kita ada jangka menengah panjang begitu pengujinya. Oke? Berarti kita naik lagi ke atas. Kita lihat ke permasalahan ke Fishbone. Oke, Fishbone ya tadi sampai di Fishbone. Kayaknya saya sudah cukup tua untuk melihat yang kecil-kecil ini. Boleh kita lihat di bawahnya, yang daftar di bawah. Oke, ini. Komunitas petani sudah terbiasa menggunakan pestisida kimia. Oke. Kurangnya percontohan publikasi pertanian, belum kuatnya regulasi, harga pokok hasil, ketersediaan dan masih mengandalkan solusi jangka, kurangnya pemahaman mengenai ini, kurangnya pemahaman aja ambil. Kurangnya kesadaran akan bahaya pestisida kimia, gencarnya promosi dan distribusi pestisida kimia memberikan hasil yang lebih cepat, pestisida kimia lebih mudah untuk didapatkan. Oke, jadi bisa satu, McNamara-kan, kemudian dapat tadi kurangnya pemahaman mengenai pengendalian hayati. Pemahaman ya, oke, itu aja dulu pemahaman. Sehingga sebenarnya kalau penguji bilang kan banyak yang lain, seperti itu ya, kan banyak yang lain penyebab-penyebab, kenapa tidak diselesaikan? Maka penjelasannya benar yang Bapak penguji sampaikan, namun saya setelah menemukan penyebab-penyebab permasalahan tersebut, kami diberikan gambaran lagi untuk bisa menyaring, ya, menemukan gagasan yang mampu kami angkat atau selesaikan dalam waktu 1 bulan aktualisasi. Maka saya menggunakan McNamara untuk menggunakan saringan tersebut sehingga saya menemukan tadi meningkatkan atau yang disaring ini aja, yang disaring penyebab masalahnya, tidak usah itunya. Apa namanya? Terserah Pak Dalton ya, mau saring penyebab masalahnya, mau saling penyebabnya atau pemecahannya silahkan. Oke. Jadi ini semua kan, boleh kan Pak Dalton sudah pakai sosialisasi ini semua kan, berarti peningkatan kan, peningkatan pengetahuan, peningkatan pemahaman ini, peningkatan pemahaman.
Pak Dalton, pemecahan masalahnya, misalnya kurangnya pemahaman mengenai pengendalian hayati, maka pemecahannya adalah meningkatkan pemahaman pengendalian hayati dalam kurung sosialisasi, seperti itu, sehingga jelas nanti jelas pemecahannya ada yang ditingkatkan ininya, dengan sosialisasi toh sama sih sebenarnya, cuman kurang lengkap saja begitu. Nah, setelah itu baru Bapak McNamara langsung ambil sosialisasi. Atau kalau Bapak mau lebih gampang, Pak Dalton kasih dekat-dekat semua saja ini kolom row-nya, baris-barisnya untuk yang urusannya sosialisasi. Bisa? Jadi kan ini kan satu baris komunitas yang baris 1, baris 6, baris 7 gitu ya. 9, 10, 11 itu didempet. Nanti satu pemecahan masalah dikumpul merger saja barisnya untuk pemecahan masalah, jadi satu di situ sosialisasi gitu. Nanti yang lain pemangkasan rantai dan sebagainya itu bikin kolom tersendiri, bikin seperti ini tetap. Nanti pada saat McNamara yang di kolomnya itu pemecahan masalah. Jadi ada sosialisasi, ada pembuatan lahan, ada peninjauan kembali regulasi, ada pemangkasan rantai. Pemangkasan rantai ini kan bisa di merger toh, baris 1 baris 4 baris 5. Gitu ya. Nah, sehingga nanti pas disaring cuman sekian poin hingga dapat satu hasilnya sosialisasi. Gitu. Bisa ya? Pak Dalton. Oke. Berarti Pak Dalton hanya meningkatkan pemahaman petani misalnya. Berarti Pak Dalton bikin pretest post-test dong. Bisa ya? Jadi sebelum mereka dites, sebelum dikasih materi dan sesudah dikasih materi. Oke. Tapi Pak Dalton, kalau boleh, begini nih. Saya enggak tahu pengujinya ya. Saya belum tahu penguji. Terkadang penguji itu mau juga melihat pelaksanaan setelah sosialisasi. Begitu. Jadi, Pak Dalton, saya mau tanya dulu. Penggunaan pupuk nabati ini bisa tidak kita lihat bukan dampaknya, tapi hasil pembuatannya. Ada tidak? Wujud misalnya, bagaimana? Rencananya sih yang lewat video itu Bu, saya buatnya di lab, saya dokumentasi, saya bikinkan video itu Bu rencananya. Karena prosesnya cukup panjang Bu, ada proses perendaman 12 jam itu Bu. Oke, berarti pembuatan video itu dibuatkan satu kegiatan sendiri. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi kegiatan 4-nya kegiatan 2 kah? Kegiatan berapa sebelum sosialisasi? Pembuatan video, ceritanya bukan pembuatan video. Iya, pembuatan video apa? Pembuatan video pupuk nabati gitu. Iya. Kan tidak lucu dua kali kata pembuatan video, pembuatan pupuk nabati. Saya setengah mati mencari diksi yang paling keren. Coba kalian yang biasa menggombal cewek-cewek begitu, silahkan pilihkan kata yang tepat. Aku padamu. Nah, mungkin akunya 2 kali kan? Gitu. Jadi silahkan teman-teman, nanti Pak Dalton lihat-lihatlah apa ya ininya. Jadi video itu bikin sendiri Pak ya? Iya, tahapan sendiri berarti Bu. Kegiatan sendiri, bukan tahapan sendiri. Kegiatan sendiri. Oke. Setelah itu kegiatan, kita kembali ke kegiatan tadi. Kegiatan dan tahapan tadi Pak Dalton. Teman-teman, begini caranya saya mengcoaching teman-teman.
Maka kalau ada beberapa hal dari Pak Dalton yang kalian bisa sesuaikan dengan kerja kalian, langsung merubah ya, langsung mainkan. Oh, Ibu maksudnya begini. Jadi setelah ini saya tidak ada lagi memeriksa hasil kerja teman-teman yang konsultasi di kegiatannya. Gitu ya? Langsung rubah. Oke, Pak Dalton, kegiatan berikutnya tadi, jadi kegiatan 1 persiapan, kegiatan 2 membuat bahan tadi ya, media itu ya, media informasi. Pak Dalton berarti di tahap 3 kegiatan 1, catat ya, tahap 3 kegiatan 1, itu tambahkan membuat soal pretest post-test. Oke. Di kegiatan 2, dihilangkan membuat video. Bikin jadi kegiatan 3. Pak Dalton harus mampu merancang kegiatan 3 itu berarti 1, mencari bahan, misalnya, atau menyiapkan bahan, 2, memproses yang Pak Dalton bilang sekian hari, berapa jam, setelah jadi, sambil memvideokan begitu Pak ya. Nah, silahkan. Sampai jadi videonya itu, bikin 3 tahap lah minimal. Terserah berapa tahap banyaknya. Selanjutnya, apa ya? Tahap berikutnya tadi sosialisasi. Sosialisasi itu di awal pada saat opening tadi, pembukaan, kemudian Pak Dalton jangan dulu bagi leaflet, langsung pelaksanaan pretest. Bisa? Setelah pretest baru bagi leaflet dan teman-temannya dibagi apa semua itu. Selanjutnya membawakan materi. Selanjutnya tahap berikut diskusi atau membawakan materi dan diskusi supaya tidak usah banyak tahapnya. Ya, memberikan materi dan diskusi. Selanjutnya post test. Oke? Selanjutnya kegiatan terakhir adalah evaluasi. Evaluasi pemahaman peserta sosialisasi. Catat Pak Dalton. Saya lihat Pak Dalton melihat ke atas. Langsung Pak. Oke ya. Jadi kayak zaman dulu, kalau zaman dulu orang menulis itu ke bawah begini menulis. Kalau zaman sekarang menulis itu melihat ke depan ya, begitu sekarang ya. Karena ngetik dia. Oke. Tahap kegiatan terakhir adalah evaluasi pemahaman sosialisasi, peserta sosialisasi. 1, mengumpulkan atau apa ya? Membandingkan soal pretest post-test. Kemudian tahap 2-nya analisis, tahap 3-nya membuat laporan pemahaman. Pak Dalton, nanti kemungkinan kalau pengujinya tajam pemikirannya, dia akan bertanya, tapi nanti kita lihat tambah kurangnya pada saat seminar ya. Karena kalau saya berpikir itu contoh kan 4 minggu kita Pak. Jadi dari 4 minggu ini apakah hanya berakhir di sosialisasi? Kalau saya berpikir 2 minggu itu dari 1 minggu proses persiapan berjalan sampai sosialisasi minggu kedua, minggu ketiga keempat sebenarnya kita sudah bisa melihat sehingga ada evaluasi, bukan hanya pretest post-test di evaluasi ini. Ada evaluasi sebagaimana bisa tadi si petani itu membuat sebenarnya. Entah masih sampai di tahap apanya saja, seperti yang Bapak bikin di video, sampai di tahap mananya saja, seperti itu. Makanya saya bilang ada simulasi. Nah, tapi sebenarnya tidak perlu juga simulasi kalau memang nanti mereka mau dikasih kesempatan membuat di mana begitu di tempat usahanya atau di mana atau bagaimana lah. Ini saya cuma saran. Jadi silakan nanti Pak Dalton pikirkan kalau memang ada itu silahkan tambahkan di kegiatan. Kalau tidak masalah nanti saja kita bertemu dengan penguji. Biasanya penguji itu dia nanya. Kalau saya sih Pak Dalton sampai di peningkatan pemahaman saja sudah oke. Cuman saya berpikir bukan cuma cara berpikir saya ya, berpikir penguji juga. Jadi biasanya penguji itu dia menanyakan cuman sampai di sosialisasi
Dan selanjutnya apa? Gitu. Bisa selanjutnya Pak, saya sudah menilai bahwa mereka paham dari pre-test post-test. Tapi pahamnya itu cuma sampai di situ atau sampai di mereka mampu melakukan. Gitu. Kalau mampu melakukan, apakah hanya di simulasi untuk sosialisasi atau kalau saya pikir tidak usahlah simulasi disosialisasi kalau memang tidak Pak Dalton tidak berpikir sampai ke sana. Tapi setelah mereka pulang, mereka buat silahkan Pak Dalton mungkin datangi mereka foto atau bagaimana lah, atau sampel satu orang bisa menghasilkan pupuk nabati paling tidak dalam 2 minggu terakhir itu, atau tidak sampai lah namanya sosialisasi ini kan tidak sampai, mungkin anggaplah karena lama Pak Dalton bikin contoh jadi bisa 2 minggu, tapi di akhir itu mereka sudah bisa kerja begitu ya. Silakan nanti Pak Dalton konsultasi, bisa menghayal dulu, iya ya bagaimana ya gitu. Juga nanti teman-teman bisa saling bantu untuk memberikan sumbang pikirannya. Oke, saya belum melihat ke latar belakang ya. Tapi teman-teman untuk yang sudah mulai selesai, tapi jangan dulu. Ini dulu kita lihat. Saya juga nanti mau menitipkan tentang latar belakang. Atau saya jelaskan sekarang ya. Atau mau lihat dulu teman lainnya biar bisa dapat 2. Ini tidak lama lagi, setengah jam lagi, jam 9. Terima kasih Pak Dalton. Oke, di sini ada Ibu Megawati. Tabe boleh di stop share Pak Dalton. Ada Ibu Megawati, ada Pak Vidi. Nah, laju sekali Bu Megawati angkat tangan. Di lambung Pak Vidi. Silakan Ibu Megawati. Pak Yudi lagi, lebih lambat lagi. Orang sudah 2 tikungan, baru silakan Pak Ibu Mega. Ada pertanyaan dulu atau gimana nih? Jangan putus asa, Pak Vidi angkat tangan. Saya Bu, mau capek bertanya Ji. Bu. Udah capek Ji. Tapi jangan dulu, Ibu Mega dulu. Ada pertanyaan Bu Mega? Bu. Suaranya Bu. Ya Bu, mau bertanya. Oke, silakan. Terkait tabel matriks itu Ibu yang kolom ke-6 itu Bu, kalau misalnya memang tidak ada keterkaitan kontribusi terhadap visi misi organisasi itu tidak apa-apa Ibu atau harus terisi Bu? 6 ya. Oke. Kita kan pakai visi misi daerah ya. Oh, daerah. Iya cantik. Jadi visi misi daerah itu, Bu, kayaknya kita tidak ada kontribusi. Ya enggak usah bikin kegiatan instansi dong. Jadi caranya kalian harus tajam berpikir, kira-kira dari sisi mana kontribusinya. Kontribusi tidak harus langsung. Tidak langsung pun bisa jadi kontribusi. Misal, Ibu, saya kan hanya mengelola data. Apa sih kontribusi saya? Cuma kelola data? Jangan salah, data apa dulu yang kita kelola? Bisa ya? Dan data yang kita kelola itu pasti mendukung visi misi. Kalau tidak, dihapuskan dari muka bumi dong instansi kita. Tupoksi Anda bisa dihapuskan. Soalnya bukan saya ini penempatannya di sekretariat bagian program perencanaan. Dan yang saya angkat ini terkait optimalisasi ketersediaan laporan realisasi Bu. Sedangkan kalau saya cek kemarin visi misinya Sulawesi Tengah itu banyak berkaitan ke bidang kesehatan, pendidikan. Dirimu di instansi apa? Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Ibu. Balitbangda. Kalau tidak ada Balitbangda, kesehatan dan lain-lain itu juga tidak seenaknya dia bisa berkembang. Karena segala inovasi lewatnya kalian, gitu. Tapi Bu, saya kan cuma urus surat datang, surat masuk dan surat keluar. Kalau dirimu, Ibu Megawati bawa di sungai sana, di Kuala Palu sana dibuang itu surat masuk, surat keluar itu, selesai apa-apa. Selesai Sulawesi Tengah. Gitu ya. Kita dilepaskan dari Indonesia. Nah, artinya sekecil apapun peran kita itu akan berkontribusi terhadap daerah. Ya, tinggal Bu, saya di visi misi, saya di inovasi daerah. Maka sampaikan saja dari kegiatan kan, kegiatan kita tadi. Sedangkan kegiatan hanya menyiapkan sosialisasi saja, kegiatan sosialisasi itu berkontribusi loh pada visi misi daerah. Jadi pada visi misi apa? Pada visi apa? Atau biasanya misi ya, pada misi yang mana? Ambil misi yang umum, kan ada pendidikan apa-apa, ambil misi yang umum. Di situ bisa kalian
Ya, nanti belajar sama kakak-kakak. Di sini ada Pak Heri, ya, Pak Dalton, Pak Vidi, Pak Yudi, Pak Made, ada Pak Rifandi, aduh, ahlinya. Mereka itu, kalau ini Dek, kalau gombal adik-adik itu bisa. Jadi Mega harus belajar sama mereka, ya. Sehingga bagaimana kegiatan kita mampu akhirnya kita jadikan berkontribusi terhadap visi misi daerah. Ya, itu kakak-kakak yang punya ilmu itu. Tanya Pak Dalton. Ya, sedangkan tadi dia cari kalimat untuk aja bingung-bingung tadi, harus belajar sama Pak Vidi juga ini. Seperti itu. Bu Mega begitu ya? Bu, terus Bu, Ya. kan kontribusinya itu kita buat memang berdasarkan kegiatan atau bisa di merger Ibu dari atas sampai bawah langsung satu kali saja? Atau dia per ini lagi? Jadi perkegiatan Cinta. Jadi jadi perkegiatan itu dirimu boleh langsung saja langsung sambungkan kegiatan ini berkontribusi pada misi yang mana. Nanti penjelasannya kalau mampu deskripsikan di situ. Kalau tidak diam-diam aja. Yang penting tunjuk misi yang mana. Nanti kalau jeli penguji dia baca, wah dia tidak jelaskan ini, pasti dia tanya. Tapi kalau dia tidak baca, kalau dia tidak jeli, Anda selamat. Oke? Jadi pas ditanya baru koma, Pak. Jadi dari pekerjaan saya, dari kegiatan ini saya berpikir bahwa kegiatan ini sangat mendukung misi ini, sangat berkontribusi pada misi yang ini. Karena kalau kami tidak merancang inovasi daerah, maka daerah kita tidak akan maju, di mana kegiatan selalu berulang-ulang seperti itu dan melihat dari perkembangan Sulawesi Tengah, gitu. Oke? Satu lagi Bu. Ya, silakan. 5 lagi enggak apa-apa. Terkait jadwal pelaksanaan kan Ibu, itu berdasarkan kegiatan yang kita buat. Nah, misalnya kegiatan yang pertama itu kan persiapan rancangan. Berarti untuk jadwalnya itu Bu sudah berlaku mulai sekarang? Enggak, jadwal berlaku setelah ujian. Karena jadwal itu adalah jadwal kerja kita. Jadwal mulai kerja. Gitu. Ya, setelah ujian seminar, besoknya misalnya atau kapan setelah kalian kan masih dapat materi 1212 lagi itu, masih perbaikan apa begitu. Setelah itu langsung sambar. Oh ya, baik Ibu. Masih ada lagi? Aman? Sudah, Bu. Oke. Kalau tidak saya bertanya. Makasih Bu Mega. Sekarang ya, Pak Vidi dulu. Silakan Pak Vidi. Oke Bu, saya ada 2 pertanyaan nih untuk sekarang nih Bu. Oke. Yang pertama itu masih masalah analisis isu atau analisis masalah tadi Bu, masalah APKL atau USG itu saya masih bingung-bingung nih Bu. Oke. Apakah maksudnya ini kan punyaku cuma USG doang Bu. Nah itu gimana sih maksudnya? Apakah harus bisa nggak APKL saja atau USG saja atau memang harus dua-duanya APKL dan USG atau seperti apa? Nah kemudian yang pertanyaan kedua saya Ibu masalah kegiatan sih Bu untuk yang bagian konsultasi tadi. Nah bisa nggak punyaku ini kan untuk kegiatan pertama nih itu konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, jadi nanti tahapannya dengan mentor satu, dengan poktannya satu, terus satu lagi untuk masalah perizinan tempat gitu dan waktu. Bisa sih, bisa seperti itu. Cuman kalau untuk saya mending ya konsultasi ya, boleh. Asal konsultasinya banyak. Pas di situ ada beberapa 3 tahap. Oke, boleh. Iya, ada 3 tahap. Oke, siap. Jawaban untuk yang berikut, kenapa bentar ya saya menjelaskan ke teman-teman tentang kenapa konsultasi tidak dikasih di kegiatan, karena kadang konsultasi itu hanya untuk satu ke mentor aja kita masukkan di kegiatan, jadi itu lingkupnya kecil. Maka kalau seperti Pak Vidi tadi, karena lingkupnya luas ya, konsultasinya banyak ke pihak-pihak terkait, ke stakeholder, maka silakan diletakkan di kegiatan sehingga tahapan-tahapannya itu ke beberapa stakeholder. Ya, betul. Ya, oke. Silakan. Kemudian untuk pertanyaan yang sebelumnya, apakah saya pakai USG Bu atau APKL Bu atau keduanya atau tidak semuanya? Ya silahkan. Jadi teman-teman, mudah-mudahan teman-teman masih ingat penjelasan saya di awal pada saat membuka materi Pak Dalton yang Pak Dalton share tadi. Yang teman-teman harus pahami sekali adalah ada tahap-tahap dalam menganalisis atau dalam menemukan permasalahan, gitu ya. Nah, menemukan permasalahan dan mencarikan gagasannya itu beberapa tahap kalian akan laksanakan. Tahap 1 contohnya adalah menentukan dulu isu.
mengidentifikasi, ya. Makanya kalian kan mengidentifikasi isu. Bu, saya identifikasi ternyata di tupoksi saya ada 6 isu, ada 6 permasalahan. Oke. Selanjutnya, kenapa harus ada APKL? Kalau bisa pilih APKL dengan USG, maka pilihlah APKL. Karena fungsi APKL untuk memvalidasi isu-isu tersebut apakah berkualitas atau tidak. Loh Bu, kenapa berkualitas itu apa syaratnya? Apa kriterianya? Syarat atau kriteria isu yang berkualitas atau isu yang pantas untuk diselesaikan, layak untuk diselesaikan adalah isu yang mengandung 4 kriteria. 1, dia harus aktual, problematik, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, maka menurut saya, Pak Vidi mending ambil APKL dibanding USG. Karena USG itu hanya alat cari, hanya tapisan. Nah, kalau kalian menggunakan USG sudah men-scoring nilainya, maka kan akan dapat rankingnya kan, berarti USG nggak perlu pakai. Cuman kalian harus punya penjelasan. Kalau di ranking, kalau di skornya 5 atau 4, kenapa 5, kenapa 4, itu saja. Dan kalian pasti paham itu. Nah, kalau APKL kalian hanya contreng, itu enak menjelaskan. Dia aktual, Bu, dia tidak aktual. Contreng aktual, tidak contreng, ya dia tidak aktual. Dia problematik, Bu. Dia hanya, kita sebutkan problematiknya seperti apa, tapi kita tidak punya range untuk menjelaskan yang 4 gimana problematiknya, yang 5 gimana problematiknya, tidak penting, tidak perlu. Kita hanya tahu menjelaskan bahwa dia ini problematik, ini tidak. Tapi kalau dicontreng, berarti teman-teman harus kerja lagi menggunakan USG untuk menyaring. Setelah itu, sudah dapat 1, Bu. USG itu untuk apa fungsinya? USG untuk bisa kita mendapatkan prioritas isu. Kenapa dicarikan prioritasnya? Karena kita hanya dikasih waktu kerja selama 1 bulan. Itu syaratnya, maka kita harus ikuti itu. Belum lagi kalau dikasih persyaratan misalnya 1 bulan harus menggunakan tenaga kerja 2 saja misalnya, 2 orang. Maka USG itu penting karena kita bisa tentukan prioritas. Selanjutnya setelah USG tadi pakai fishbone dan sebagainya itu untuk menentukan penyebabnya. Karena kalau tidak ditentukan penyebabnya, kita tidak akan mampu menentukan solusi. Contoh, istri sering marah-marah di rumah, tingginya tingkat omelan istri di rumah. Itu kenapa bisa tinggi omelan istri di rumah? Kita carikan penyebab masalahnya. 1, kurang perhatian. 2, THR mungkin tidak kena selem. 3, bla bla bla. Maka jelas solusinya. Solusinya adalah yang kurang perhatian itu diberi perhatian, yang kurang THR itu dikasih THR, yang kurang bla 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 dan seterusnya. Oke? Itu fungsi dari analisis fishbone dan teman-temannya. Setelah kalian dapat penyebab permasalahan dan gagasannya, kalau kebanyakan kayak Pak Dalton tadi, ya kebanyakan kemudian gendut-gendut, ya besar-besar untuk satu tulangan itu dia tidak bisa diselesaikan lebih, maksudnya tidak bisa banyak tulangan diselesaikan dalam 1 bulan, maka silakan tapis lagi pakai MC Namara, ya. Tapi kalau rasa-rasanya ini bisa Bu sebulan semuanya, oke, lanjut. Karena punya Pak Dalton tadi banyak, di MC Namarakan. Silakan teman-teman nanti begitu. Seperti itu saja jawabannya. Oke, Pak Vidi ada pertanyaan lagi? Aman? Oke Bu, sudah Bu. Oke. Terima kasih Pak Yudi. Iya, makasih Pak Yudi, silakan. Iya, Ibu saya mau bertanya terkait dengan evaluasi yang digunakan. Jadi di sini saya rencana buat rancangan itu tentang optimalisasi pelayanan asuhan keperawatan yang ringkas, cepat, dan tepat melalui e-book Smart ICVCU di ruangan ICVCU gitu kan. Jadi saya mau tanya tentang evaluasinya, evaluasi kegiatan. Apakah yang evaluasi saya buat itu evaluasi tentang pelayanan asuhan keperawatan atau tentang penggunaan e-book ini? Apakah penggunaan e-book ini sangat membantu di pelayanan asuhan keperawatan ini atau tidak, Bu? Kira-kira bagaimana? Oke. Ini bagus, ini modus supaya kita langsung lihat. Coba Pak Yudi bisa kita share screen dulu, skincare dulu. Boleh di share screen Pak?
Baik, betul. Oke, ini kakak, begini caranya. Dek, bawa payung tidak kak? Oh iya, kalau boleh tahu nomor teleponnya berapa? Gitu. Ini ilmu yang dipakai oleh Pak Yudi ini. Bu, saya begini-begini. Wah, kita kemon. Oke ya teman-teman, jadi pola saya dalam membimbing seperti ini. Jadi silakan teman-teman speednya ditambah ya. Artinya kalau mau nanya. Kalau lagi duduk-duduk seperti ini, kalian bisa kerjakan. Oh, tadi Ibu bilang begini, tambah kurang. Nanti setelah pas kesempatan teman-teman diperiksa, ininya kerjaannya di situ sudah semakin meminimalisir bukan kesalahan sih, kekurang tepatan. Gitu. Sebenarnya sudah benar sih yang kalian buat, cuman terkadang kita menyesuaikan selera ya, ada selera penguji, ada apalah gitu. Oke, Pak Yudi, silakan di. Saya memperhatikan saya seperti malaikat pencabut nyawa ini ya. Kok bersinar sekali? Apakah saya terlalu pencahayaannya terang sekali ini atau bagaimana? Karena saya di luar rumah ini. Dan di rumah saya malam terus. Asik kan? Aduh, Bapak Ibu. Sudah mau jam 9 ya. Jadi insya Allah kita punya waktu agak longgar-longgar. Nanti kita coaching malam ya, supaya karena teman-teman bisa rasakan kan sensasi coaching tadi. Pak Dalton aja sudah berapa jam. Artinya pasti satu orang itu pasti lama begitu. Kenapa lama? Karena saya maunya bukan hanya kalian buat apa yang kalian ini, tapi dengan esensi pemahaman pada saat kalian ditanyakan nanti bisa menjelaskan secara utuh. Ini Pak Yudi. Pak Yudi, permasalahannya apa tadi? Jadi Bu, yang permasalahan yang saya angkat itu belum optimalnya pelayanan asuhan keperawatan yang ringkas, cepat dan akurat di ruangan ICU Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu, Bu. Terus yang apa? Ide gagasan saya itu saya Pak rencana, Yudi, ya Bu. Boleh ke atas dulu, kita pelan-pelan lihat yang iya. APKL-nya. Jadi saya buat APKL Bu, dari 5 isu yang ada di ruangan itu, saya pakai centang-centang, terus saya pilih yang, maksudnya yang 5 yang memenuhi syarat itu, dari ke-4 indikator ada 3 yang memenuhi syarat. Jadi yang 3 memenuhi syarat ini yang saya masukkan ke tapisan USG Bu, untuk memilih satu masalah yang akan dibuatkan rancangannya, Bu. Oke, saya lihat dulu ya. Belum optimalnya pelayanan asuhan keperawatan yang ringkas, cepat, dan akurat di ruang ICU, di ruang. Oh, ini double ya? Double, Bu. Ya. Oh, ini modus juga ini ya. Oke. Bisa turun, kita lihat USG-nya. Sudah. Ini USG peringkat 1 ya. Oke, sekarang masuk ke melihat penyebab permasalahannya. Belum optimalnya pelayanan asuhan keperawatan. Oke. Iya, Bu. Untuk penyebab masalahnya ada dibuatkan tabel atau ini aja yang kita lihat? Saya belum sempat buat semua, Bu, sama sih buat seperti ini. Oke. Berarti tadi penyebabnya standar asuhan keperawatan belum ada. Iya, Bu. Buku panduan yang mempermudah kerja perawat dalam pelayanan asuhan keperawatan belum ada. Jadi standar asuhannya belum ada memang ya? Standar asuhan yang ada, Bu, sebenarnya sudah ada, cuman dia masih belum sesuai dengan anjuran dari organisasi profesi. Jadi yang belum ada, Bu, yang sesuai organisasi profesi, Bu. Oke. Belum ada, di situ ditulis yang sesuai dengan organisasi profesi. Takutnya, bukan takutnya sih, nanti ada pertanyaan juga kalian bisa jawab sebenarnya ya, tapi terserah nanti bagaimana, mau tambah atau bebas. Buku panduan ya, buku panduan juga oke.
Akses panduan pelayanan asuhan keperawatan mudah dan cepat tepat dalam memberikan asuhan keperawatan tidak ada. Akses panduan. Akses panduan ini berupa apa? Oh, link Nanti, ya? Iya, link dengan barcode QR, Bu. Jadi dengan scan barcode QR, semua panduannya sudah muncul di handphone. Karena saya pikir kan sekarang kayaknya kita bekerja, kayaknya semua selalu pegang handphone, Bu. Jadi saya pikirnya dengan kode QR, scan barcode, kita bisa buka semuanya. Jadi kita sudah bisa akses gitu. Oke. Pak Yudi, ini jadikan inovasi Bapak. Ya, nanti ini masuk ke saya membuat inovasi ini. Seperti itu ya. Baik. Jadi ada teman-teman yang melaksanakan sesuai tupoksinya, menyelesaikan, tapi ada yang membuat inovasi, memasukkan inovasi. Ini masukkan inovasi berarti. Yang menggunakan QR tadi ya. Standar asuhan, oke. Selanjutnya ke bawahnya. Ini rencana. Berarti 3 saja ya. 3 tadi yang belum terlengkapi. Gitu. Belum ada. Belum lengkap. Ini Bu, yang mungkin bisa saya lakukan dalam waktu jangka berapa berarti ini, Bu? cuma naik ke atas di Fishbone. Di Fishbone ini berarti banyak sebenarnya ya? Banyak Bu, banyak sekali. Dirimu bikin seperti Pak Dalton. Baik, siap Bu. Setelah bikin seperti Pak Dalton, lihat yang mana yang hampir sama, di merge saja baris. Oh ini sehingga jadi begini, misalnya ada berapa sub di sini, misal coba turun tadi, tapi di sini saya stop. Kayak di sini kan ada mengenai apa saja. Tadi kan mengenai penerapan asuhan keperawatan kan? Iya. Kemudian apalagi tadi yang Pak Yudi tanya, ini atau ini Bu? Satu apa lagi? Evaluasi akhirnya itu Bu, maksudnya apakah saya menilai pelayanan asuhan keperawatan atau saya menilai efektivitas penggunaan e-book yang bisa diinovasi itu tadi Bu. Oke. Nanti evaluasinya terhadap e-book. Terhadap e-book. Tetapi karena untuk asuhan keperawatannya kan banyak kan, ada beberapa kan? Banyak. Banyak itu apa saja kalau Pak Yudi bisa sebutkan ke saya? Asuhan keperawatan itu sebenarnya dia kompleks Bu, mulai dari kegiatan mandirinya, kemudian kolaborasi dengan dokter, dengan penggunaan SOP dan alat-alat di sekitar. Stop dulu. Nah, jadi kegiatan mandirinya, kolaborasi dengan dokter dan apa semuanya itu, kan ini di tulang-tulang ikan ini ada semua kan Pak? Bapak? Ada. Iya. Jadi Bapak kumpul, maksudnya yang kegiatan mandirinya itu jadikan satu permasalahan. Ya, apa penyebab masalah untuk yang mandiri, bla 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 bla. Kemudian penyebab masalah untuk yang koordinasi kolaborasi dengan dokter, bla bla bla. Jadi didekat-dekatkan mereka. Nanti di penyelesaian, Bapak hanya di sini optimalisasi kegiatan mandiri, gitu. Kemudian optimalisasi, gitu, kegiatan. Nanti ada satu optimalisasi tadi asuhan keperawatan. Yang 3S tadi apa gitu Pak ya, sehingga Bapak menamarakan dan dapat yang tadi itu, yang Bapak mau bikin barcode dan sebagainya itu, QR-nya. Tapi ya? Ibu, e-book yang saya buat ini Bu, e-book yang saya buat ini isinya itu banyak Bu. Sepertinya e-book ini yang saya buat ini bisa mencakup semuanya sih. Mencakup semuanya. Ada asuhan keperawatannya, ada tindakan pemberian obat di dalam, ada SOP. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ceritanya ini kayak administrasinya. Iya. Gitu kan, kegiatan administrasinya yang Bapak mau perbaiki, yang Bapak mau optimalkan gitu. Iya. Jadi secara teknis, jadi teknis asuhan keperawatan, teknis mandiri, begitu kan, kegiatan mandiri, itu teknis semuanya. Tapi ini adalah lingkup dari administrasi, pengurusan administrasinya sebenarnya. Iya Bu. Gitu. Jadi Bapak optimalkan urusan administrasinya ini dengan e-book tadi. Oke. Begitu mungkin ya Pak ya? Iya. Karena saya memang cenayang saya ini. Saya itu yang menurunkan hujan itu, gitu ya, Kirara. Di sini Riri. Oke, jadi Pak Yudi nanti dicarikan diksi yang tepat, kalimat kata yang tepat untuk tadi masuk ke administrasinya, admin. Itu kalau belajar di Shopee pakai admin ya, begitu ya. Silahkan nanti dimainkan.
Jadi bikin kayak Pak Dalton punya Pak, supaya si fishbone Bapak itu kelihatan bahwa Bapak memang betul-betul menganalisis hingga menemukan hasil yang paling tepat atau yang paling cocok untuk diselesaikan dalam 1 bulan. Bapak pilih dengan McNamara, setelah pilih dengan McNamara, temukan ini, ya. Ini kan enak ini, membuat ini kan sebenarnya satu ini optimalisasi administrasi di ini IFC Financial ini satu ini masuk membuat ebook, membuat ebook yang untuk nomor 1, 2 sama 3 kan sama kerjaannya, gitu ya. Iya, Bu. Jadi di merger saja nanti barisnya. Oke, siap, Bu. Oke. Selanjutnya saya turun. Ayo, kita sudah tinggal berapa menit lagi. Oke, konsultasi dengan mentor. Oke. Ini tadi ya, nanti. Iya, Bu. Saya satukan saja, Bu. Soalnya saya juga ada koordinasi dengan kepala ruangan. Mungkin saya satukan di situ, Bu, biar tahapannya lebih kompleks. Oke. Selanjutnya koordinasi dengan kepala, ya itu semua ke sana ya, seperti Bu, pertanyaan Pak Vidi. Iya. Berarti tugas kalian memperbaiki lagi, ya, bukan memperbaiki, menyesuaikan apa yang saya sampaikan dengan contoh yang ada tadi, 2 contoh, kalian sesuaikan dulu, nanti insya Allah kalau malam kalian sudah selesai, kita ketemu malam, kalau tidak kita ketemu besok, saya lihat jadwal dulu. Saya kayak artis juga ini, ada jadwal. Oh ya, kan kalian juga ujiannya masih tanggal 23 ya? Iya, Bu, 23. Dan kalian, saya rasa orangnya di sini luar biasa, tidak sulit untuk diarahkan, tapi sulit untuk dinasehati, gitu ya. Jadi kalian ini kebal nasihat kayaknya kalian ini. Tidak, saya cuma main-main. Teman-teman di sini, oke. Tidak sulit untuk diarahkan, jadi buat-buat aja dulu. Mungkin sebentar malam kita bisa jumpa-jumpa, tapi kalau tidak rindu sekali, berarti besok malam. Supaya teman-teman sudah bisa lebih fix, ya. Itu pun besok malam mungkin paling 2 orang, 3 orang, pokoknya setiap hari lah, supaya kata Dilan rindu itu berat, jadi kita harus sering-sering ketemu, ya. Tapi ketemunya tidak lama, 1 jam pelajaran 45 menit, karena saya hanya pakai Zoom tembakan, ya. Jadi kita kalau sudah 45 menit terlemparlah lagi. Itu makanya ya kita bermain-main tapi sabar-sabar, siapa yang bisa, makanya cepat-cepat kalau Bang Resen gitu ya, supaya langsung silahkan menampilkan untuk diperiksa. Demikian teman-teman. Pak Yudi, tapi silakan di stop share, nanti saya periksa setelah Pak Yudi menyesuaikan dulu ya dengan contoh yang sudah dengan tumbal kita tadi, Pak Dalton. Mana Pak Dalton ini? Pak Dalton terbuang ya? Oh ada. Ya, Pak Dalton jadi tumbal tadi Pak ya? Aman. Tapi Pak Dalton sudah selesai. Iya. Kalau mau diajak ujian besok, Pak Dalton sudah siap. Sudah bisa ujian besok Pak. Tapi janganlah dulu, kasihan teman-teman, tak tunggulah mereka. Oke, teman-teman, saya sudah pernah bagi materi tentang apa ya? Tadi saya sudah, saya tidak bagi lagi analisis McNamara ya. Kalian sudah foto ya, sudah screenshot. Kalian sudah saya bagikan ini ya, apa tuh? Kayak format begitu atau substansi yang harus ada dalam ininya. Sistematika rancangan sudah punya? Sudah Bu, sudah dibagikan. Ya, oke. Ya, jadi di latar belakang, kalau boleh, kalau kalian pas sempat buat, di latar belakang itu nanti silakan ada peraturan-peraturan atau apa yang sebagai dasar landasan kita dari latsar ini, ya, perlan nomor berapa, kemudian latar belakang kalian mengangkat kasus isu yang sudah satu itu. Kemudian nanti disampaikan kondisinya seperti apa, maka dari kondisi tersebut saya mengangkat permasalahan, bla bla bla, dan permasalahan ini terkait dengan agenda 3, ya, peran dan kedudukan, terkait dengan apa manajemen ASN, dan smart itu. Selanjutnya juga
sudah melalui analisis APKL dan sebagainya untuk menggambarkan bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang berkualitas. Dan apabila permasalahan tersebut tidak diselesaikan, maka akan berdampak apa kejadiannya? Ya, teman-teman, data disiapkan ya pendukungnya. Doakan saya sehat-sehat malam. Saya akan mengundang teman-teman untuk ke room kita nanti. Tapi kalau agak melelahkan, dan kalian juga lagi stres-stres, kita tidak usah jumpa-jumpa malam. Besok kita masih bisa jumpa. Oke? Saya terima kasih atas kebersamaan kita di pagi ini. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan melihat saya. Dan terima kasih sudah berkolaborasi dengan baik. Mohon maaf kalau saya banyak mainnya, banyak menyinggung hati, dan teman-teman yang lain belum bisa sempat menggambarkan hasil kerjanya tadi karena waktu kita yang tidak cukup. Ya, insya Allah nanti kita tambah-tambah di selain jadwal pertemuan sesuai yang telah ditentukan. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Ibu Evaluator, Bu Diani. Bu Diani. Nah, teman-teman, saya tinggalkanlah kalian. Kalian kembali saja sendiri nanti ke main Zoom ya, tanpa saya temani. Jadi langkung sekarang ini ya, diundang tapi tidak diantar pulang. Oke, terima kasih banyak. Titip salam untuk Ibu Diani ya. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Terima kasih, Bu. Dah, assalamualaikum. Silakan menyesuaikan ya perbaikannya. Dadah.